1-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia akan di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan berikan kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, yang ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, minta maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, seperti biasa kita akan lihat dulu konteks geografis. Jadi Lukas bab 11 sampai 19 ini adalah bagian perjalanan Yesus ke kota Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus sebelumnya ada di kota dari daerah Galilea dan kemudian pergi turun ke selatan menuju ke Yerusalem untuk menghadapi kisah sengsara, wafat, dan kebangkitannya dan kenaikannya di surga ya. Dan mungkin saya kasih highlight sedikit ya, kasih marker. Jadi Tuhan Yesus bab 3 sampai bab 10 ini ada di daerah Galilea di utara ya. Di sini Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, dan juga memanggil para rasulnya. Kemudian masuki bab 11, Tuhan Yesus mulai turun perjalanan ke selatan ya. Rute yang ditempuh kemungkinan besar menggunakan rute melalui Sungai Yordan, sekitar Sungai Yordan, karena daerah ini daerah yang cukup datar, ada tersedia air minum ya, dan juga ya datar dan juga cukup jalur yang cukup pendek ya, paling pendek. Kemudian setelah sampai di daerah Yehuda, mereka akan naik ke Yeriko dan juga ke Yerusalem ya, di sini Yerusalem. Oke. Kita nggak pasti Tuhan Yesus ada di daerah mana sekarang ya, mungkin dalam perjalanan sudah semakin dekat mungkin dengan kota Yerusalem mungkin ya, kita tidak tahu dengan pasti di daerah mana ya. Nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman sampai surga bisa tanya ya, Tuhan Yesus ini di daerah mana. Oke. Ya, Lukas 11 berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, dan strukturnya bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama adalah ayat 1-4, ini berbicara tentang doa Yesus atau doa Bapa kami ya, atau doa Tuhan ya, the Lord's Prayer, doa Bapa kami. Kemudian ayat 5-8 perumpamaan tentang orang yang tidak tahu malu. Mungkin namanya agak unik, tapi nanti akan saya jelaskan kenapa kata tidak tahu malu yang digunakan. Karena kalau kita lihat tadi Injil yang kita dengarkan, itu memang kata yang digunakan memang kata tidak tahu malu ya. Cukup menarik, nanti kita akan bahas.
Kemudian bagian terakhir atau bagian ketiga ayat 9 sampai 13 berbicara tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang Allah sebagai Bapa yang baik. Bagaimana Tuhan Yesus ini membandingkan, ya, menggunakan perbandingan dan analogi untuk menjelaskan siapa Allah Bapa kita. Oke. Kenapa Tuhan Yesus ini mengajarkan doa Bapa kami? Jawabannya karena ini adalah permintaan dari para murid. Ya, dan kata yang digunakan adalah ajarkanlah kami untuk berdoa. Kenapa tiba-tiba para murid ini meminta, ya, untuk mengajarkan cara berdoa, ya. Yang cukup menarik adalah kita perlu tahu juga bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini orang-orang Yahudi, ya. Dan sebagai orang-orang Yahudi yang baik, tentu saja hidup doa sebagai orang Yahudi bukan hal yang baru. Ini doa adalah rutinitas bagi mereka. Sebagai contoh, orang Yahudi bahkan sampai sekarang ya mereka akan mendoakan yang disebut doa Shema. Doa Shema ini dari Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5 sampai 6. Doanya kurang lebih, dengarkanlah hai Israel, Allahmu itu Esa, cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, pikiran, dan budimu, ya. Ini yang cukup terkenal dan didaraskan sebagai doa setidaknya 2-3 kali sehari. Kemudian tentunya hari Sabat mereka pergi ke sinagoga untuk berdoa dan juga mendengarkan Taurat, ya. Dan kalau mereka ada di Yerusalem, mereka akan pergi ke Bait Allah untuk berdoa dan mempersembahkan kurban, ya, sebagai bentuk penyembah dan doa. Jadi kita lihat sebenarnya realitas doa bukan hal yang baru, bahkan sebuah realitas sehari-hari bagi murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi juga. Namun kenapa tiba-tiba mereka meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa, ya? Salah satu alasannya kalau kita lihat tadi konteksnya adalah mereka minta ini setelah Yesus selesai berdoa. Jadi kalau kita lihat, memang kalau kita perhatikan dengan cermat, Yesus sebagai seorang pendoa ini merupakan tema yang cukup dominan di Injil Lukas. Lukas ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai seorang yang suka berdoa, tapi juga seorang yang memang seorang pendoa, ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak momen penting dalam hidup Yesus, Lukas gambarkan sebagai dalam kondisi doa. Waktu Yesus dibaptis, Yesus berdoa, Yesus transfigurasi, Yesus menampakkan kemuliaannya dalam konteks doa. Yesus sebelum menghadapi sakratul maut, Yesus berdoa. Bahkan disalib pun Tuhan Yesus juga berdoa, ya, mendoakan mereka yang menyalibkan. Jadi kita lihat Yesus sedang berdoa, tetapi juga tidak hanya momen-momen penting, di momen-momen biasa pun Tuhan Yesus selalu berdoa, ya. Bagaimana Tuhan Yesus setelah pelayanan dan juga setelah pengajaran, biasanya Tuhan Yesus akan pergi ke tempat yang tempat terpencil, ya, atau tempat yang hening, atau tempat di mana dia bisa berdoa, dan bahkan dia berdoa sepanjang malam. Jadi ini suatu hal yang bagi para murid menjadi inspirasi. Nah, itu dia. Jadi inspirasi. Tuhan, guru kita ini seorang pendoa, ya. Dan tentu saja mereka bertanya, kira-kira apa yang didoakan oleh guru kita ini, dan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran tentang doa dari Tuhan kita ini, dari guru kita. Tentunya ini salah satu motivasi dasar kenapa mereka bertanya. Kedua adalah alasannya adalah seperti yang diajarkan Yohanes kepada para muridnya. Sepertinya para muridnya Yesus ini mendengar dari teman-teman mereka yang menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak hanya seorang yang membaptis, tidak hanya seorang yang mengajar, tidak hanya seorang nabi, tapi juga seorang yang suka berdoa seperti Tuhan Yesus, ya. Dan yang menarik adalah bagaimana Yohanes Pembaptis ini mengajarkan, ya, tentang doa dan bagaimana berdoa kepada murid-muridnya. Mendengarkan hal ini dari murid-muridnya Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus pun sepertinya pengen mendapatkan pengajaran tentang doa dari guru mereka sendiri. Nah, ini jadi konteks besarnya, ya, kenapa tema ini muncul. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan juga mengajarkan tentang perumpamaan tentang permohonan dan juga tentang siapa Bapa kita, ya, Allah kita ini dalam konteks doa. Ya, mari kita lihat. Nah,
Yang cukup menarik adalah doa Bapa kami di kitab suci atau di Injil itu ada dua versi. Ya, versi pertama dari Injil Matius, versi panjang, kemudian versi Lukas yang baru kita dengarkan, ini yang versi pendek ya. Maaf, harusnya Lukas 11 ya, bukan Lukas 1. Oke, saya perbaiki. Ya, di Matius 6, 9-13. Secara tradisional yang kita daraskan setiap hari, setiap minggu dalam misa itu adalah versi Matius. Versi yang lebih panjang. Dan versi Matius ini secara tradisi memiliki 7 permohonan. Dan sedangkan Injil Lukas lebih pendek karena hanya memiliki 5 permohonan 5 petisi. Kita lihat apa yang berbeda. Pertama di Matius ada bagian petisi nomor 3, permohonan nomor 3, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini tidak ada di Lukas. Kemudian petisi nomor 7 atau permohonan nomor 7, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini juga tidak ada di Lukas ya, selebihnya ada. Bapa kami yang ada di surga, lebih panjang gelar yang digunakan ya. Sedangkan di Lukas Bapa, cukup kata Bapa ya. Mungkin ada yang bertanya, Romo kenapa kok ada dua versi dan dua versi ini terlihat seperti berbeda ya. Yang satu panjang, yang satu pendek. Jawabannya sederhana ya, memang sepertinya di dalam pengajaran Tuhan Yesus sepertinya memberikan versi panjang dan versi pendek. Ini teori pertama, memang Tuhan Yesus sendiri sepertinya memberikan versi panjang dan kemudian juga dalam perjalanannya Tuhan juga sepertinya memberikan versi pendek. Jadi Tuhan ini mendaraskan doa Bapa kami dengan para rasul, dengan para muridnya tidak hanya sekali, tetapi juga beberapa kali dan bahkan cukup sering. Dan dalam perjalanannya kadang-kadang Tuhan Yesus menggunakan versi yang panjang, kadang-kadang Tuhan Yesus menggunakan versi yang pendek. Jadi versi yang panjang ini dicatat, tradisi versi panjang di Matius, kemudian versi pendeknya di Lukas. Teori nomor 2 adalah sebenarnya Tuhan Yesus ini mengajarkan yang versi panjang ya. Tapi kemudian dalam transmisinya beberapa murid dan atau mungkin rasul menggunakan versi yang lebih ringkas ya. Jadi Tuhan mengajarkan yang panjang, tetapi untuk dalam perjalanannya ada tradisi yang kemudian meringkas hal ini ya, meringkas doa Bapa kami menjadi 5 petisi saja, dan Lukas ini mencatat yang tradisi pendek. Dan ini bukan hal yang aneh ya, kalau kita lihat dalam tradisi kita juga ada doa yang panjang tapi juga ada yang pendeknya, versi pendek. Contoh sederhana Credo Nicea ya, Credo Nicea, Credo atau syahadat itu ada yang panjang, Credo para rasul, kemudian yang pendek, Credo para rasul, kemudian ada versi panjangnya Credo Nicea Konstantinopel atau doa syukur agung sebagai contoh ya, doa syukur agung 1 ini yang tradisional, yang panjang, kemudian ada versi pendeknya, doa syukur agung kedua dan ketiga yang paling pendek tentunya yang nomor 2 ya. Ya, teman-teman ya bisa lihat ya. Jadi memang ada variasi-variasi seperti ini di dalam tradisi kita. Jadi bukan hal yang aneh ya. Namun kalau kita lihat isinya sebenarnya intinya sama ya, walaupun Lukas sedikit lebih pendek, tetapi intinya pesannya sama ya. Jadi jangan khawatir walaupun ada versi panjang, ada versi pendek. Oke. Kita lihat struktur doa Bapa kami yang dibawakan oleh Lukas. Doa Bapa kami ini bisa dibuat atau dipecah menjadi 2 bagian besar. Pertama, permohonan untuk Tuhan atau untuk memuliakan Tuhan. Ya, permohonan untuk Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan, ditujukan kepada Tuhan ya, dan kemuliaannya. Kemudian bagian kedua adalah untuk kebutuhan kita. Pertama ditujukan kepada Tuhan ya untuk kemuliaannya, kemudian baru untuk kebutuhan kita. Jadi ini pola yang diberikan Tuhan Yesus ya. Memohon untuk kepentingan kita itu sah-sah saja, boleh-boleh saja dan bahkan suatu hal yang baik. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum kita memohon, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang pertama adalah kita bekerja dulu atau memohon dulu untuk kemuliaan Tuhan ya, baru untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lanjut
Untuk Tuhan dan ya, bagian pertama saya bagi uh, 3 bagian ya, bagaimana Yesus ini mengajak untuk memanggil Allah sebagai Bapa, kemudian mengajak untuk memuliakan nama Tuhan ya, nama Bapa, kemudian untuk memohon datang kerajaannya ya. Lalu bagian kedua, berilah kami makanan secukupnya, kemudian ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan terakhir janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu hal ini ya, karena ini memang topik kita pada malam hari ini. Bagian pertama dulu ya, ditujukan kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, dan merujuk kepada kemuliaannya. Pertama ya, Tuhan Yesus mengajarkan perlu memanggil Allah sebagai Bapa. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena doa adalah sebuah komunikasi. Dan dalam komunikasi, salah satu elemen yang sangat penting adalah siapa yang menjadi tujuan komunikasi kita. Ya, penerima komunikasi kita siapa? Ya, resipiennya siapa? Karena kalau kita tahu penerima resipien kita, penerima kita, maka isi dari doa kita, isi dari komunikasi kita pun akan menyesuaikan. Contoh, kalau saya memberikan homili kepada anak di sekolah minggu, maka otomatis bahasa yang saya gunakan akan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Ya, banyak ceritanya, ya, banyak gerak dan aksinya, ya. Tetapi kalau saya berbicara atau memberikan homili kepada ya target audiennya adalah orang-orang dewasa, tentu bahasa yang digunakan lebih dalam, ya, lebih dewasa. Sehingga kita lihat ya, yang dalam komunikasi sangat menentukan siapa yang menerima. Dan di sini doa adalah komunikasi rohani, ya, dan Tuhan Yesus mengerti itu, dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang kita tuju itu adalah Allah tentunya, tapi Allah kita adalah seorang Bapa yang baik. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Dia bukan seorang, Allah kita ini bukan seorang tuan para hamba ya, yang menuntut para hambanya untuk setia ya, untuk takut kepadanya ya, tapi bukan juga seorang rekan bisnis yang dimana kita kalau berdoa itu seperti negosiasi bisnis, bukan ya, bukan juga seorang bos yang harus disenangkan dengan kerja keras kita, bukan disenangkan dengan prestasi kita, bukan ya, tapi seorang Bapa. Dan kalau kita melihat ini dengan baik ya, penerima doa kita adalah seorang Bapa yang baik, yang sempurna, penuh kasih. Isi doa pun akan berubah ya, attitude kita, approach kita, pendekatan kita kepada Tuhan dalam doa pun akan berbeda. Jadi sangat penting. Nanti kita akan dalami Bapa ini karena Tuhan Yesus sendiri mendalami ini ya. Setelah dia mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajarkan siapa Bapa ini ya. Allah Bapa ini siapa ya, itu di dalam konteks doa. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan namanya dimuliakan ya, nama Allah Bapa dimuliakan. Jadi undangan untuk kita untuk memuliakan nama Tuhan selalu, untuk membesarkan namanya, untuk menghormatinya, untuk menjadikannya prioritas ya. Kata kudus memuliakan ya, atau menguduskan, terjemahan lain ya, dikuduskanlah namamu, akan dimuliakanlah namamu. Kata kudus itu artinya suci atau yang dipisahkan dari yang lain ya, kados. Kados itu artinya dipisahkan. Jadi kita memisahkan Allah ya, nama Allah memisahkan Allah dari yang lain. Dia menjadi prioritas kita, menjadi tujuan kita, menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi selalu Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami mengingatkan untuk menjadikan Allah sebagai prioritas kita, menjadikan Allah nomor satu kita ya, menjadikan Allah sebagai tujuan dan sumber hidup kita ya. Kalau kita mendahulukan yang lain, maka prioritas hidup pun akan berubah. Kalau kita mendahulukan cuan ya, ya kita akan bahkan menggunakan orang lain, menggunakan agama, menggunakan keluarga kita, bahkan menggunakan Tuhan untuk cuan ya. Jadi ini penting sekali untuk selalu memprioritaskan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai nomor satu dalam hidup kita, supaya prioritas kita pun benar ya.
Kita mencari uang boleh, tetapi untuk hidup, untuk membantu sama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau kita lihat prioritasnya dengan benar, semua pun dapat berlangsung dengan benar, ya, memuliakan, menguduskan nama Tuhan. Kemudian datanglah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, ya, dan untuk mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Dan kalau kita lihat, salah satu misi dari Tuhan Yesus adalah untuk mewartakan kerajaan Allah dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Jadi kita punya tugas juga untuk membangun kerajaan Allah, berpartisipasi dalam misi Tuhan Yesus membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu topik yang cukup panjang sebenarnya, tapi intinya adalah kerajaan damai, kerajaan yang adil, ya, kerajaan penuh kasih. Ya. Paulus pernah menerangkan ya, Allah itu seperti apa ya, kerajaan yang penuh kasih, kerajaan yang damai, kerajaan yang adil. Dan ini yang kita bangun juga ya di dalam kehidupan kita, kerajaan Allah di tengah-tengah kita ya. Menjadikan Allah sebagai prioritas dan menjadikan kerajaannya bertahta ada di tengah-tengah kita. Jadi kita lihat ya, doa Bapa kami pertama itu tertuju kepada Tuhan ya sebagai Bapa untuk menjadikannya prioritas dan membangun kerajaannya. Baru tahap kedua adalah kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan manusia. Pertama tentang makanan setiap hari. Oke. Yang menarik adalah dalam bahasa terjemahan Indonesia yang sering kita pakai adalah kata rejeki ya, berilah kami rejeki pada hari ini. Namun kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah arton. Arton kalau kita lihat kamus bahasa Yunani koine, bahasa Yunani kitab suci, itu memang punya banyak arti ya. Namun arti yang paling mendasar dari kata arton adalah roti. Baru bisa diterjemahkan kemudian sebagai makanan, kemudian terjemahan yang paling akhirat, yang paling agak jauh ini adalah rejeki. Jadi kata berilah kami rejeki pada hari ini bukan suatu terjemahan yang salah, tapi kurang menangkap esensi ya, kurang menangkap esensi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya, mungkin karena kita orang Indonesia tidak makan roti ya, jadi diterjemahkan di kitab Indonesia, diterjemahkan dalam kitab suci Indonesia terjemahan baru sebagai makanan. Namun kemudian dalam terjemahan doa kita sehari-hari adalah rejeki ya, nggak salah, tapi mungkin kurang begitu tepat atau kurang begitu tajam ya. Ya, oke. Kenapa arton ini diterjemahkan sebagai roti lebih cepat? Karena kata yang digunakan oleh kata Yesus dalam bahasa Yunani adalah kata arton epiusion ya. Kata epiusion kadang-kadang diterjemahkan sebagai kata roti hari ini ya, roti untuk hari ini ya. Tapi kata epiusion ini sebenarnya kata yang menarik ya, karena kata epiusion, ini kata epiusion ya. Kalau kita lihat struktur kata Yunaninya dari dua kata ya, epi ya, kata epi dan usion ya, usia. Kata usia artinya kodrat, hakikat ya. Epi itu di atas ya, atau suatu yang di atas ya, epi. Makanya kita punya kata episkopos ya. Saya sering bahas ini kata episkopos dari kata skopos, memandang, epi dari atas ya, memandang dari atas. Ini para episkopos ini memandang dari atas, yang menjadi akar kata dari uskup ya, episkopos, uskup ya. Jadi uskup ini para pengawas atau para wali ya, epi. Jadi epiusion, kembali kepada kata epiusion, kata epi atas, usia, kata kodrat ya, jadi di atas kodrat, atau bahasa Indonesia yang baiknya adalah adikodrati ya, adikodrati. Jadi kalau kita lihat apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, diajarkan Tuhan Yesus kepada kita cukup menarik ya. Katanya adalah artos epiusios ya, arton epiusion. Yang menarik, jadi kalau kita gabungkan kata artos, arton sebagai roti dan kemudian epision sebagai adikodrati, sebenarnya yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami adalah memohon roti adikodrati ya. Bahasa Inggrisnya supernatural bread ya. Dan apa sih roti adikodrati ini?
ya. Jadi bukan roti biasa yang diminta ya, tetapi roti supernatural atau roti adikodrati. Dan di mana kita mendapatkan roti adikodrati adalah saat ekaristi. Betul sekali. Itu kenapa teman-teman sebelum kita menerima komuni, kita mendoakan doa Bapa kami. Ya, kenapa doa Bapa kami ditaruh sangat dekat dengan komuni, ya, karena ada kata ini ya, epiusion, kata roti adikodrati, ya, rohani, roti supernatural di tengah-tengah doa Bapa kami. Karena ini menjadi petisi pertama ya, permohonan pertama yang kita mohon untuk diri kita adalah permohonan untuk roti kehidupan, roti supernatural ya. Dan ini bukan ajaran baru ya teman-teman. Bapak gereja sudah mengajarkan ini, dan kemudian kalau teman-teman buka KGK juga, Katekismus Gereja Katolik, ajaran ini juga ada ya. Kalau teman-teman buka tentang bagian tentang doa Bapa kami, secara khusus bagian berilah kami makanan hari ini, salah satu tema yang dibahas adalah tentang arton epiusion, roti adikodrati ya. Jadi tanpa kita sadari saat kita berdoa Bapa kami, sebenarnya kita mohon doa kayak memohon roti rohani, memohon roti kehidupan ekaristi. Kemudian ampunilah dosa kami. Ya. Bagian penting juga untuk memohon ampun dari Tuhan ya. Jadi kita lihat ya, apa yang diminta kepada Tuhan ini sebenarnya hal-hal rohani ya. Pertama roti rohani, kemudian pengampunan dosa, nanti juga perlindungan dari kekuatan menghadapi pencobaan. Nanti kita akan bahas pencobaan. Dalam bahasa Indonesia tidak terlihat ya, kata yang digunakan adalah ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Namun kalau kita lihat teks Yunani, kata bersalah kepada kami sebenarnya lebih tepatnya diterjemahkan seperti kami pun mengampuni atau menghapus orang-orang yang berhutang kepada kami. Ya, kenapa? Karena konsep dosa pada zamannya Tuhan Yesus, bahkan kembali ke perjanjian lama, itu seperti hutang ya. Ini konsep Alkitabiah yang sangat kuno. Dosa itu adalah hutang. Kenapa? Kalau kita melakukan kesalahan, sebagai contoh, kita memukul seseorang itu giginya copot ya. Maka kita pun harus mengganti gigi yang copot itu ya. Makanya gigi ganti gigi. Walaupun tidak harus dalam bentuk kompensasinya, tidak harus dalam bentuk giginya kita copot juga gigi kita ya, tetapi bentuk kompensasi. Jadi sistem keadilannya seperti itu. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, itu kita menjadi memiliki hutang ya, dan kita harus mengembalikan ini supaya keadilan dapat dipulihkan. Dan apalagi kalau kita berdosa kepada Tuhan, itu kita juga memiliki sebuah hutang ya, dan hutang ini suatu hal yang tidak bisa diampuni ya, atau kita tidak bisa pembalasan atau kompensasi melalui kekuatan kita sendiri ya, karena kalau kita melanggar Tuhan, pelanggarannya adalah sesuatu yang tidak terbatas. Karena Allah tidak terbatas, pelanggaran terhadap Tuhan menjadi tidak terbatas juga. Sedangkan kita manusia sangat terbatas, apa yang kita lakukan selalu terbatas, apa yang kita hasilkan selalu terbatas. Jadi apapun yang kita coba untuk mengkompensasi, untuk menebus hutang kita, dengan mengandalkan kekuatan kita, maka tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu kita pun memohon ampun, ya, mohon pengampunan dosa, bukan karena usaha kita, ya, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Dan ajarannya adalah kita juga karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan belas kasih, ya, dengan cuma-cuma, dengan kemurahan hati yang luar biasa, kita pun diharapkan berbelas kasih, ya, mengampuni juga orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak main perhitungan. Karena Tuhan sudah berbelas kasih kepada kita, kita pun diajar untuk berbelas kasih kepada sesama kita. Ini suatu pengajaran yang singkat, walaupun Tuhan Yesus pernah membahas ini dalam kesempatan yang lain yang lebih dalam, ya. Namun secara singkat ada di doa Bapa kami. Kemudian bagian terakhir dalam doa Bapa kami menurut Lukas adalah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Maksudnya apa pencobaan di sini, ya? Mari kita dalami. Kata pencobaan itu dalam bahasa Yunani
perasmos ya, dan kata perasmos ini bisa dimengerti sebagai godaan dalam artian menggoda untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi perasmos juga bisa dijadikan atau diterjemahkan sebagai ujian. Ya, ujian seperti menghadapi ujian di sekolah ya. Ya, ujian di sekolah atau ujian kehidupan. Nah, Allah sendiri menurut Yakobus 1:13 tidak mencobai siapapun ya. Jadi Tuhan Allah ini tidak menggoda seseorang untuk berdosa. Jadi kata pencobaan di sini, perasmos dalam doa Bapa kami, ini bukan berarti Tuhan menggoda kita untuk berdosa, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kita ujian atau Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian supaya kita bertumbuh ya. Sebagai contoh, saya seorang guru ya, seringkali saya memberikan ujian kepada siswa-siswa saya. Dan ujian ini ya memiliki beberapa aspek ya, beberapa nilai, beberapa tujuan. Pertama ya evaluasi, kedua juga untuk membangun siswa saya ya. Ini suatu hal, ujian tentu satu hal yang susah ya. Perlu dipersiapkan dengan baik dan tentu saja kadang-kadang soalnya susah ya. Tapi tujuan saya adalah bukan untuk menggagalkan mereka, tetapi untuk mempersiapkan mereka, untuk membangun mereka, untuk membuat mereka lebih paham lagi tentang konsep-konsep yang saya ajarkan ya, tentang nilai-nilai dan skill yang saya ajarkan. Walaupun ujian seperti ini, walaupun tujuannya bagus untuk membangun, ya kadang-kadang kalau kitanya tidak setia, kita pun bisa tergoda ya untuk berdosa dengan melakukan kecurangan-kecurangan ya. Jadi Tuhan menggunakan dalam kata perasmos ini artinya Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian kehidupan ya. Tuhan tidak menggoda kita untuk berdosa, tidak, tetapi mengizinkan kita menghadapi ujian kehidupan agar kita berkembang di dalam hidup ya. Sama seperti seorang guru atau seorang bapak yang mendidik anak-anaknya ya, kadang-kadang perlu disiplin, kadang-kadang perlu tegas ya. Kalau lembek terus ya, manja terus ya, anaknya tidak akan berkembang. Oke. Dan oleh karena itu dimohonkan untuk karunia ketekunan ya. Ketekunan, perseverance atau kemampuan tahan uji dalam ujian ini yang kita minta ya. Sehingga kita berkembang dan kita pun bisa bertahan menghadapi ujian akhir kita. Ya, dalam hidup, dalam sekolah itu selalu ada ujian akhir yang menentukan kita lulus apa tidak ya. Begitu juga dalam kehidupan ya, ada ujian-ujian akhir yang menentukan kita bisa lulus dari hidup ini atau tidak ya. Dan kita mohon kepada Tuhan agar kita memiliki karunia untuk ketekunan, karunia tahan uji, menghadapi ujian-ujian kehidupan. Oke, jadi itu arti kata pencobaan di sini, bukan godaan tetapi ujian ya. Oke, kita masuk ke dalam perumpamaannya, perumpamaan orang yang tidak tahu malu. Ya, lucu sekali ya. Jadi ada seorang yang Tuhan memberikan perumpamaan, ada seorang yang datang ke rumah temannya memohon roti ya. Awalnya orang ini tidak mau memberi roti karena sudah malam ya, sudah tidur, tapi orang yang memohon roti ini terus memohon ya, terus mengetuk pintu. Jadi ini bisa menjadi model ketekunan saat kita memohon ya, dan apa yang kelihatan tidak mungkin terjadi dapat terjadi karena kegigihan ya. Jadi awalnya yang sesuatu yang tidak mungkin, tetapi karena gigih, karena persistence ya, ini akhirnya pun bisa mendapatkan sebuah hasil ya. Kata Yunani yang digunakan di dalam teks adalah anadeia ya, anaideia. Dan kalau anaideia itu bisa diterjemahkan menjadi tidak ada rasa hormat atau tidak tahu malu ya. Jadi bagaimana orang ini ya bukan hanya gigih ya untuk meminta sesuatu, tetapi juga meminta seolah-olah tidak ada cara lain ya. Ini jalan satu-satunya ya, dan harus ditempuh bagaimanapun caranya ya. Kegigihan sampai titik darah penghabisan mungkin itu ya. Bahkan kalau dalam konteks ini tidak tahu malu pun nggak apa-apa ya. Yang penting dicoba sampai akhir, dan akhirnya ya menghasilkan sesuatu. Jadi begitu ya, saat kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, kita pun kadang-kadang harus gigih.
Ya harus berjuang dengan gigi, dengan tekun ya, seolah-olah tidak ada jalan lain ya. Ini yang perlu kita minta ya. Oke. Bagian terakhir adalah tentang Bapa yang baik. Tuhan Yesus ini membandingkan menggunakan teknik analogi atau pembandingan yang disebut sebagai kaifahomer ya, kaifahomer artinya ringan dan berat. Ini adalah sebuah teknik analogi yang biasa dipakai oleh para rabi atau para guru Yahudi ya, Jewish Jewish teachers pada zaman itu. Para rabi bangsa Israel pada zaman itu salah satu teknik mengajar adalah dengan analogi kaifahomer ya. Jadi membandingkan antara kebenaran yang besar, mengajarkan kebenaran yang besar dengan membandingkan dengan kebenaran yang kecil. Ya, jadi Tuhan Yesus menggunakan analogi ini, yang mana Bapa duniawi, Bapa biologis kita ini akan memberikan yang baik dan menafkahi anak-anaknya. Kalau anak-anak minta roti atau minta ikan, ini makanan sehari-hari, telur ya, makanan sehari-hari bangsa Israel pada waktu itu, tentu Bapa yang baik, Bapa bahkan yang kurang baik pun ya, pasti memberikan ya, tidak akan memberikan sesuatu yang jahat, tidak akan memberikan kalajengking, memberikan ular, enggak, tapi ya memberikan makanan, ya memberikan apa yang baik untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus mengatakan bahkan mereka yang jahat pun akan melakukan yang baik kepada anak-anak mereka ya. Jadi kita lihat Tuhan menggunakan analogi kecil ini ya, kebenaran kecil ini untuk menggambarkan ya kebenaran tentang Allah ya. Kalau yang Bapa duniawi, Bapa biologis saja mampu memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Ya, Bapa di surga, Bapa yang bijaksana, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, pasti akan memberikan yang paling baik kepada kita. Ya, tentu saja sesuai dengan kebijaksanaannya. Sama seperti Bapa ya, Bapa duniawi kita, Bapa biologis kita, Bapa di rumah ya, kalau kita minta sesuatu belum tentu dikasih ya. Kenapa? Karena Bapa duniawi kita tahu yang baik buat kita, mana yang benar-benar baik. Hal ini jangan sekarang kalau kita minta mainan gitu ya, nggak selalu dikasih ya. Kenapa? Karena Bapak kita ya punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kita. Ya. Begitu juga dengan Bapak yang baik ya. Kadang-kadang kita pun kalau minta sesuatu tidak langsung dikasih atau dikasihnya dalam bentuk lain. Kenapa? Karena Bapak yang sangat bijaksana tahu yang terbaik untuk kita. Dan yang cukup menarik adalah Roh karunia yang terbaik adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, pastikan kita meminta Roh Kudus. Ya, jadi satu hal yang Tuhan pasti beri adalah Roh Kudus. Ketuk maka pintu dibukakan, minta akan diberikan. Ya. Tapi apakah kita sudah memohon dan mengetuk dengan benar? Sudahkah kita memohon dengan benar? Sudahkah kita meminta dengan benar? Apakah kita meminta sesuatu yang benar-benar baik untuk kita? Ya, dan pada akhirnya yang sungguh baik adalah Roh Kudus. Makanya tadi kita di awal berdoa mohon karunia Roh Kudus. Karena ini diajarkan Tuhan Yesus ya, mohon Roh Kudus. Ya, itu untuk Injil cukup panjang pembahasannya karena memang kita fokus. Saya perlu membuka dan mengupas doa Bapa kami yang memang panjang. Sebenarnya saya bisa bahas 1 semester itu doa Bapa kami ya. Tetapi cukup dulu sampai sampai momen ini. Kita lanjutkan dengan bacaan pertama atau bacaan berikutnya dari Kejadian 18 20 sampai 32 ya. Saya minum air dulu. Agak serak suara. Ya, terima kasih. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baik aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah
sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang yang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, kiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 dapatinya di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, bacaan pertama berbicara tentang Tuhan yang akan menghukum Sodom dan Gomora ya. Dan bagaimana Abraham ini memohon agar Tuhan berbelas kasih dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana kalau ada 50 orang, bagaimana orang baik ya masa mau dihancurkan, bagaimana kalau ada 40, 30 sampai 10 ya. Oke. Konteks Sodom dan Gomora ini kota yang tidak jauh dari Laut Mati, sebelah barat Laut Mati ya. Namun kita tidak tahu pasti ya di mana kotanya karena kota ini sudah dihancurkan jauh sekali. Ada di sini ya menurut perkiraan para ahli ya, Sodom dan Gomora ada di sebelah barat ya, barat laut barat daya dari Laut Mati ya. Dan Abraham ada di sini, Beersheba, kalau nggak di Beersheba ada di Mamre ya. Berpindah-pindah. Jadi bagaimana tuh Abraham ini memohon untuk keselamatan kota Gomora dan Sodom. Kenapa? Karena saudaranya juga ya, keponakannya Lot dan keluarganya tinggal tidak jauh dari Sodom dan Gomora. Oke. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang terletak tidak jauh ya dari Laut Mati. Penduduk dari dua kota ini terkenal karena kejahatan mereka dan juga karena amoralitas mereka. Bisa dicek Kejadian 18, 16, 33 kisahnya ya. Abraham berdoa dan memohon untuk keselamatan kota-kota ini ya. Di dalamnya kita bisa belajar Abraham menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi dia mengatakan, Tuhan, saya ini hanya debu, saya ini hanya abu ya. Berkenanlah mendengarkan permohonan. Tapi di sisi lain juga dia sangat tekun. Ya memohon kepada Tuhan hal-hal yang bahkan sangat sulit. Ya, tapi tekun ya, rendah hati dan tekun ini dua hal yang ditunjukkan Abraham saat berdoa kepada Allah. Ya, namun sayangnya ya, bahkan tidak sampai ada 10 orang yang baik yang tinggal di kota-kota ini. Karena di Kejadian 19, akhirnya kota Sodom dan Gomora pun dihancurkan oleh Tuhan ya. Jadi kita lihat bagaimana Abraham menjadi model doa. Sama seperti Injil, Yesus sebagai doa dan juga mengajarkan tentang doa. Di sini kita juga bisa belajar dari Abraham, Bapak iman kita untuk berdoa secara tekun dan juga dengan kerendahan hati. Ya. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita boleh
untuk mengajukan permintaan kita, permohonan kita, tapi Abraham kembalikan semuanya kepada Tuhan. Oke. Kita masuk ke bacaan berikutnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2, 12 sampai 14. Saya masukkan bab 11 ya untuk menjadi pengantar. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya. Konteks besarnya, konteks surat kepada jemaat di Kolose, ini salah satu dari surat yang ditulis Paulus waktu dia di penjara. Kemungkinan besar saat dia ada di penjara di kota Roma, waktu menantikan pengadilannya. Dia akan naik banding kepada Kaisar, ya. Bersama dengan surat-surat lain seperti surat kepada jemaat di Efesus dan jemaat kepada Filipi ya, dan juga kepada Filemon. Ini surat-surat Paulus dari penjara ya, the prisoners ya, prison letters. Yang menarik adalah Paulus tidak mendirikan, bukan menemukan, dan juga tidak pernah berkunjung ke kota Kolose ya. Kalau kita baca kisahnya, sepertinya Paulus tidak pernah mampir atau bahkan mendirikan gereja di Kolose. Berbeda seperti gereja di Korintus yang dia bangun sendiri ya. Tapi Kolose sepertinya bukan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose sebagai tanggapan atas laporan dari Epafras. Ya, kemungkinan adalah pendiri atau penatua di gereja Kolose. Epafras ini mengunjungi Paulus di Roma dan sepertinya Paulus kemudian membalas dengan menulis surat ya, yang kepada jemaat di Kolose. Surat ini berfokus pada keagungan Kristus yang melebihi dari segala ciptaan, ya, alam semesta. Jadi salah satu kekuatan dari surat kepada Kolose adalah Kristus sebagai Tuhan Allah semesta. Ya. Jadi setiap suratnya Paulus itu keunikan masing-masing. Kalau kita lihat surat yang paling emosional, yang paling emosional, banyak emosinya adalah 2 Korintus ya. Kemudian surat yang Paulus bernada keras itu kepada Galatia, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur itu kepada jemaat di Filipi, dan kepada jemaat di Kolose ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai penguasa alam semesta ya, Allah alam semesta. Oke. Kolose di mana? Kolose ada di Asia Kecil. Ya, Asia Kecil itu bagian barat dari Asia Kecil. Ya, Asia dari Turki sekarang ya. Kalau kita lihat ini bagian ini adalah bagian Asia Kecil ya. Kemudian di bagian tengah ada Galatia ya, tengah Turki, dan bagian timur ada Kapadosia. Mungkin pernah dengar kata Kapadosia ya, cukup populer sekarang. Ya, Asia Kecil banyak kota-kota penting yang pernah dikunjungi Paulus. Di kota Efesus ya, Miletus, Troas ya. Ada kota-kota lain seperti Hierapolis, Laodikia, Smyrna dan lain-lain ya. Ini Kolose ada di sini. Ya, Kolose ada di sini. Oke. Ya. Jadi di bagian yang dibahas oleh Paulus kesempatan kali ini adalah tentang pembaptisan. Jadi apa yang terjadi dalam pembaptisan ini yang diterangkan oleh Paulus ya. Yang apa yang kita lihat ini hanya yang kita lihat ya, ada pembasuhan dengan air ya, tentu saja dengan formula pembaptisan ya, dan sesuai dengan air. Jadi yang terlihat adalah pembasuhan dengan air. Kata baptis itu bahasa Yunani ya. Baptizao ya, yang artinya membasuh dengan air. Jadi bukan berarti dilelep atau
dicelupkan atau ditenggelamkan ke air, enggak. Kata baptis itu artinya hanya pembasuhan dengan air, ya. Entah dibasuh secara penuh atau basuh sebagian, ya. Jadi kata pembaptisan artinya dibasuh, ya, bukan ditenggelamkan atau bukan dicelupkan, ya. Nah, yang kita lihat di mata itu ya dibasuh dengan air. Namun apa yang terjadi secara rohani adalah kita mati bersama Kristus. Jiwa kita, ya, yang lama ini akhirnya bersama-sama dengan Kristus mati, ya. Ini menjadi akhir dari ciptaan yang lama. Jadi topik ciptaan lama dan ciptaan baru ini topik penting di Paulus yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya teman-teman. Kalau mau lihat, cek Bible study saya di minggu yang ke-15, minggu biasa ke-15, 2 minggu lalu, saya membahas tentang ciptaan baru dan ciptaan lama. Ya, ini satu topik penting, ya. Bagi Paulus, kita adalah ciptaan lama, ya, dan kita terkena oleh efek dosa. Namun saat kita dibaptis, kita bersatu dengan kematian Kristus, ya. Kita yang adalah ciptaan yang lama mati bersama-sama dengan Kristus. Kemudian, dan tentu saja mati ini juga menjadi mati terhadap kehidupan dosa, ya. Jadi kita memperbarui diri dan hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dan dalam pembaptisan juga tidak hanya mati, tapi juga kita bangkit bersama Kristus. Sebagaimana tubuh Kristus adalah tubuh Kristus yang bangkit adalah ciptaan yang baru, kita pun, ya, di dalam pembaptisan berpartisipasi dalam penciptaan yang baru. Ya, jiwa kita menjadi ciptaan baru, ya. Walaupun mungkin tubuh kita ini masih bagian ciptaan yang lama, tapi jiwa kita, ya, sudah jadi ciptaan yang baru, dan kita sudah bebas dari dosa, ya, diampuni dari segala dosa, ya, dan dilepaskan menjadi ciptaan yang baru, yang bersih, yang murni kembali. Ya, itu yang terjadi saat pembaptisan. Ya, mungkin dilihat hanya pembasuhan dengan air, tapi yang terjadi secara rohani adalah ciptaan lama mati, ya, diri kita yang lama mati bersama Kristus, dan kita menjadi ciptaan yang baru, ya, bangkit bersama Kristus, menjadi manusia baru, bebas dari segala dosa, ya, semua dosa kita dihapuskan, ditebus, ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan konsep tentang dosa sebagai hutang, ya, dan dosa sebagai hutang ini sangat terlihat di Kolose tadi. Kalau kita lihat ayat 14, dengan menghapus surat hutang. Jadi kalau kita berdosa itu kita seolah-olah berhutang, ya, dan ada suratnya. Ya, ada surat hutangnya, dan kita harus menebus ini dengan cara lain, ya, dengan satu cara dan yang lain. Namun sayangnya kita tidak bisa menebus dosa ini, ya, menebus hutang dosa, karena memang sudah saya jelaskan tadi, dosa adalah pelanggaran yang tidak terbatas. Oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Sebenarnya kita harus dihukum, kita harus berdosa atau membayar hutang kita, dan kita layak dihukum, ya. Tapi apa yang terjadi adalah dosa kita atau surat hutang dosa kita dalam tanda petik itu dipaku di salib, ya. Kok seperti itu, Romo, ya? Karena kalau kita lihat ada praktek yang terjadi pada waktu penyaliban adalah praktek umum di penyaliban bangsa Romawi memakukan tuduhan di kayu salib. Ini yang terjadi pada Yesus, ya. Pada Yesus, tuduhan kepada Yesus atau kesalahan Yesus, ya, dalam tanda petik kesalahan Yesus, tuduhannya adalah dia mengklaim sebagai raja orang Yahudi, ya. Yesus dari Nazaret, raja dari orang bangsa Yahudi, itu yang disalibkan. INRI, ya, Yesus Nazarenum Rex Judaeorum, ya, itu bahasa Latinnya, ya, Yesus orang Nazaret, raja bangsa Yahudi, ini yang ada di atas, yang disalibkan bersama Yesus. Nah, apa yang terjadi saat kita dibaptis adalah seolah-olah surat hutang tadi, ya, surat kesalahan-kesalahan kita, tuduhan-tuduhan kesalahan kita itu juga dipakukan di kayu salib Yesus, ya, ditempel di kayu salib Yesus. Dan saat Yesus wafat, meninggal, ya, dosa-dosa ini, surat-surat hutang ini pun dihapus, ya.
Karena kematian dan kebangkitannya ini menebus ya segala hutang dosa kita, menebus segala hutang dan dosa dunia. Ya, ya, jadi itu yang terjadi saat pembaptisan. Ya. Kita ditebus karena dosa-dosa kita, hutang-hutang dosa kita sudah dihapus dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, ini yang menarik ya, bagaimana Paulus menggunakan analogi. Bagaimana surat hutang kita ini, hutang dosa kita ini ditancapkan di kayu salib Yesus dan dibawa mati, ditebus oleh Yesus. Oke, sunat yang baru. Ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena sunat ini satu hal yang sangat penting di perjanjian lama. Bahkan bagi bangsa Yahudi sampai sekarang ini sangat penting karena menjadi tanda perjanjian Abraham. Ya, Kejadian 17. Setiap laki-laki bangsa Israel harus disunat pada hari ke-8. Dan mereka menjadi bagian dari komunitas bangsa Israel. Ya. Nah, Paulus menyadari bahwa sunat adalah bagian dari perjanjian lama, ciptaan yang lama. Ya, tidak perlu lagi untuk disunat ya secara biologis. Tidak perlu lagi ya, karena ada lawan-lawan dari Paulus yang mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus harus disunat dulu. Ya, menjadi orang Yahudi dulu, mengikuti hukum Taurat dulu, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Jawaban Paulus adalah tidak ya. Karena sunat, hukum sunat adalah bagian dari hukum yang lama, bagian dari ciptaan yang lama, ya sudah tidak diperlukan lagi. Namun Paulus juga mengatakan bahwa kita juga menerima sunat yang baru, ya, sunat dari ciptaan yang baru dengan pembaptisan, ya, dan kita saat dibaptis itu dalam tanda petik disunat, karena seperti sunat perjanjian lama menjadikan bangsa anak-anak Israel menjadi bagian dari komunitas bangsa Israel. Dalam pembaptisan juga kita seolah-olah disunat menjadi bagian dari Israel yang baru, dari gereja ya. Ini salah satu alasan kenapa kita membaptis anak kecil ya. Karena baptisan itu seperti sunat. Ya, seperti sunat, tipologinya seperti sunat, dan sunat di perjanjian lama itu ya memang untuk anak kecil ya. Perjanjian lama saja menerima anak-anak kecil sebagai bagian dari komunitas Israel. Lalu kenapa kita sebagai komunitas Israel yang baru sebagai gereja menolak anak-anak kecil menjadi bagian kita ya, yang lama saja menerima, seharusnya kita juga yang lebih besar dari Israel yang lama menerima juga ya anak-anak kecil ya dengan pembaptisan bagi anak-anak kecil ya. Dan di perjanjian di gereja awal ya, bahkan sampai tahun 1000 sampai sekarang, dari gereja awal pembaptisan anak kecil ini bukan suatu hal yang masalah ya. Yang pernah menjadi debat di gereja awal adalah apakah kita harus membaptis anak-anak dalam usia 8 hari. Nah, itu pertanyaannya. Dan gereja memutuskan tidak ya, tidak harus 8 hari. Boleh dilakukan lebih awal atau bahkan kemudian hari ya. Jadi itu beberapa hal yang menarik ya tentang surat Paulus. Sebenarnya Paulus juga banyak yang bisa kita diskusikan ya, tetapi ya kita terbatas waktunya.